Nelayan hilang di Laut Kota Baru ditemukan meninggal dunia. DPRD Provinsi Kalsel meminta proyek jalan nasional di Kalsel berjalan lancar. Warga binaan dapat pembagian hasil penjualan teh min. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam damai Banua. Anda menyaksikan Kalimantan Selatan hari ini di edisi Kamis 12 Februari 2026 bersama saya Aisyah Iria. Kami hadir untuk Anda dengan informasi seputar Kalimantan Selatan yang kami rangkum selama 60 menit ke depan. Dan inilah Kalimantan Selatan hari ini selengkapnya. Si pertama, saudara, seorang nelayan asal Desa Gunung Batu Besar, Kecamatan Sampanahan, Kabupaten Kota Baru, Asralim Juni, yang hilang saat melaut ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Setelah 2 hari hilang, Asralim Juni, seorang nelayan asal Desa Gunung Batu Besar, Kecamatan Sampanahan, Kabupaten Kota Baru, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Pria 67 tahun ini dilaporkan hilang pada Selasa malam lalu. Usai meninggalkan rumah untuk mencari udang di laut dan tidak kunjung pulang. Upaya pencarian telah dilakukan oleh warga setempat hingga keesokan harinya, namun hanya mendapati perahu milik korban. Tim SAR gabungan pun kemudian ikut terjun ke lokasi untuk membantu pencarian korban yang diduga terjatuh dari perahunya. Pada Kamis pagi, operasi SAR kembali dilanjutkan dengan menyisir perairan desa setempat hingga sekitar pukul 7.45 WITA. Jasad korban akhirnya ditemukan mengapung sekitar 500 meter dari lokasi hilangnya. Selanjutnya, korban langsung dievakuasi ke rumah duka. Dari Kota Baru, Fitri, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Kepala Desa di Tapin keluhkan anggaran dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah mengalami penurunan hingga lebih dari 50%. Hal ini berdampak berbagai kegiatan di desa yang tidak dapat dilaksanakan. Salah satu desa di Kabupaten Tapin keluhkan anggaran dana desa yang mengalami penurunan signifikan. Bahkan pada tahun 2026 ini penurunan mencapai lebih dari 50%. Seperti di Desa Lok Paikat yang pada tahun 2025 lalu dana desa yang diterima sebesar 791 juta. Namun pada tahun 2026 hanya tersisa sebesar 287 juta. Penurunan dana ini berdampak pada berbagai program desa, termasuk honor guru-guru PAUD, guru TPQ, serta kadar posyandu. Kepala Desa Lok Paikat Zainuddin mengatakan, penurunan dana desa mencapai lebih dari 50% dan anggaran ini hanya mampu untuk membayar gaji dan honor saja. Sedangkan berbagai kegiatan sulit untuk dilakukan. Untuk tahun 2026 ini, kalau kami mendengar dari instruksi dari kabupaten, yang dulu untuk pendapatan dana desa, ya disingkat dengan DIDI, itu sekitar 791.916.000 rupiah. Jadi untuk tahun ini karena pengurangan, jadi kami lebih dari 50%, hanya mendapat 287.628.000. Jadi banyak penurunannya. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Rahmadi, mengatakan anggaran dana desa di Tapin tahun 2025 sebesar 93 miliar, pada tahun 2026 hanya menerima 30 miliar. Kisaran kita, ya, Kabupaten Tapin biasanya menerima dana desa, tiap desa itu kisaran 500 sampai 1 M lebih ya. Nah sekarang 2026 kisarannya cuma 200 sampai 300.
Biasanya kita menerima DD itu 93 miliar. Nah sekarang dengan 300 kali 100 mungkin sekitar 30 miliar saja. Jadi 60% lebih dana desa itu tidak disalurkan langsung ke desa, tetapi langsung diintercept oleh pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan gerai Koperasi Desa Merah Putih yang dilaksanakan oleh Agrinas melalui kodim masing-masing. Dengan berkurangnya anggaran dana desa, pihaknya perlu memfokuskan kegiatan yang paling penting agar tetap berjalan. Pemerintah pusat memiliki kebijakan yang mempengaruhi alokasi dana, sehingga ia harus menyesuaikan program sesuai kemampuan. Beralih ke informasi lainnya, Saudara, pasar murah di Jalan Ahmad Yani kilometer 22 Landasan Ulin Banjarbaru diserbu ibu-ibu sejak pagi hari. Para ibu membeli bahan pokok untuk keperluan Ramadan. Menjelang Ramadan, warga di Landasan Ulin menyerbu pasar murah di Jalan Ahmad Yani kilometer 22 Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Seolah tak gentar dengan antrian dan hujan, warga sudah memadati lokasi bahkan sebelum petugas selesai menata barang dagangan. Pembeli yang mayoritas ibu-ibu ini menilai keberadaan pasar murah sangat membantu mereka untuk pemenuhan bahan pokok pada saat bulan Ramadan. Salah seorang pembeli, Isnani, mengatakan harga yang ditawarkan di pasar murah sangat terjangkau, bahkan lebih murah dengan harga di pasar pada umumnya. Normal aja Bang, potongan dari pasar 2.000, tapi lumayan lah. Tapi terbantu lah nggak ada pulang. Ya alhamdulillah terbantu lah, untuk bulan Ramadan kan lumayan lah ada potongan harganya. Kesan stok puasaan juga kan? Iya dong. Beras, utama beras lah untuk bulan Ramadan kan, untuk mana beras beli. Ya, ya. Kalau belanja di pasar ya harganya itu larang mana Bu? Ya yang minimal kan ini potongannya 2.000 loh, kalau di pasar ya. Harganya kan kalau di sini kan harganya harga minyak kan di pasar 19 17. Nah ini kan pasar harga gula 17. Nah kalau di sini harganya 15,5. Lumayan lah 2.000. Sementara Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Banjarmasin, Yoga Arya Prakoso Wardoyo, mengatakan pasar murah ini dilaksanakan untuk membantu kebutuhan masyarakat saat bulan Ramadan. Warga berharap agar kegiatan serupa tidak hanya dilakukan sekali ini saja, mengingat harga pangan yang fluktuatif. Keberadaan pasar murah di Landasan Ulin ini diharapkan bisa terus berlanjut hingga mendekati Idul Fitri. Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan mengejar target imunisasi 2026. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menargetkan akan mampu mengejar target imunisasi di tahun 2026. Dalam mendukung upaya ini, Dinas Kesehatan memastikan ketersediaan stok vaksinasi Kalimantan Selatan mencukupi untuk triwulan pertama. Upaya percepatan target imunisasi Kalimantan Selatan di tahun 2026 ini dijelaskan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Anhar Ihwan.
Di tahun 2025, capaian imunisasi di Kalimantan Selatan mengalami penurunan dari target provinsi di angka 80%, hanya mampu mencapai 74,35%. Keterlambatan datangnya stok vaksinasi memberikan dampak pada target imunisasi. Meski demikian, di tahun 2026 ini, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menargetkan akan mampu mencapai target dengan upaya percepatan imunisasi di kabupaten kota. Intensnya komunikasi lintas sektor di berbagai jenjang untuk suksesi pelaksanaan imunisasi dengan jaminan keamanan stok vaksin di triwulan pertama. Kita dari target kita 80, target kita di provinsi kita mencapai 74,35%. Jadi ini turun dari angka tahun 2024 ya. Dalam 2024 kita sekitar 81,36%. Nah, jadi tentunya ini ada beberapa permasalahan yang menjadi kendala kita ya. Pada tahap 2025 kemarin ada keterlambatan datangnya vaksin. Jadi ini salah satu penyebabnya. Tetapi ini akan kita kejar dengan imunisasi kejar Di 2026. Terdapat lebih dari 40 penyakit dapat dicegah dengan imunisasi. Imunisasi memberikan manfaat krusial baik bagi individu maupun kekebalan kelompok, herd immunity. Masyarakat secara luas dengan cara membangun kekebalan tubuh terhadap penyakit menular berbahaya. Bank Indonesia Kantor Perwakilan Wilayah Kalimantan Selatan menggelar Capacity Building Jurnalis Ekonomi Kalimantan Selatan 2026 di Batu Licin. Kegiatan ini bertujuan untuk perkuat sinergi penyampaian informasi ekonomi agar lebih menarik dan juga efektif. Puluhan jurnalis ekonomi Kalimantan Selatan ikuti Capacity Building dari Bank Indonesia Kantor Perwakilan Wilayah Kalsel yang digelar di Batu Licin. Kegiatan bertujuan untuk perkuat strategi penyampaian informasi ekonomi agar lebih menarik dan efektif. Strategi penyampaian isu ekonomi yang efektif penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu ekonomi yang relevan. Selaku Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalsel, Aloysius Donanto Hawe setelah membuka acara Capacity Building Jurnalis mengatakan, informasi ekonomi harus relevan dan mudah dipahami masyarakat. Jurnalis diharap mampu melihat relevansi perekonomian negara dengan kondisi Banua saat ini, termasuk perekonomian bersifat lokal, regional, nasional hingga global. Terlebih ketika akan memasuki momen-momen tertentu seperti saat menjelang Ramadan. Bank Indonesia untuk bulan Ramadan lebih berfokus pada stabilitas harga, inflasi, serta ketersediaan uang pecahan sesuai kebutuhan masyarakat. Apa sih relevansi kondisi perekonomian yang ada sekarang dengan kondisi di Banua, baik itu perekonomian yang sifatnya lokal regional, nasional, dan global, apalagi kita sebentar lagi mau masuk bulan Ramadan. Jadi banyak hal yang sebenarnya yang perlu paham adalah masyarakat dan juga stakeholder yang ada di daerah, termasuk pemerintah daerah. Karena masyarakat nggak akan jauh-jauh dari kestabilan harga, lalu kesejahteraan, dan yang paling sering itu adalah inflasi. Kegiatan Capacity Building Jurnalis 2026 menghadirkan narasumber Wakil Kepala Deks Ekonomi dan Bisnis Kompas, Aris Prasetyo, serta Kepala Unit Kehumasan Bank Indonesia Kalimantan Selatan, Tisna Faisal Ayatullah. Kegiatan Capacity Building diakhiri dengan kegiatan outbound di Pantai Jo dengan beragam kegiatan perlombaan menguji kekompakan kelompok. Memastikan sejumlah proyek jalan nasional di Kalimantan Selatan berjalan dengan baik, Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar pertemuan dengan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia. Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Mustakimah, usai pertemuan dengan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, mengatakan kunjungan ini mengetahui dan mendengar langsung paparan kementerian tentang apa-apa saja program pembangunan yang akan dilaksanakan di Kalimantan Selatan pada tahun 2026.
Pihaknya juga menggali persoalan longsornya jalan nasional di kilometer 171 Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, dan mendorong adanya sikap pusat mengingat terjadinya tumpang tindih dalam penanganannya antara Kementerian ISDM dan Kementerian PUPR. Penjelasan tadi itu kan terjadi tumpang tindih antara Kementerian ISDM dan Kementerian PU yang telah kita simak. Sampai sejauh ini masih belum tahu ini arahnya kemana. Nanti mungkin akan kita bicarakan lagi terkait hal itu, bagaimana untuk solusinya. Kasubdir Jalan Daerah Ahnes Intan yang menyambut kedatangan Komisi 3 di Kementerian mengapresiasi pertemuan ini dan berharap nantinya kembali melakukan pertemuan lanjutan. Dirinya mengaku mendapat banyak informasi dan masukan untuk penanganan jalan dan juga banjir di Kalimantan Selatan. Saudara, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda informasi lalu lintas dari 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Ini merupakan kerjasama TVRI dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan. Dan laporan hari ini disampaikan oleh Brigadir Siska Maulana dari Satlantas Polres Barito Kuala. Salam presisi, saya Brigadir Siska dari Satuan Lalu Lintas Polres Barito Kuala akan melaporkan situasi lalu lintas pada hari Kamis tanggal 12 Februari tahun 2026 bertempat di Jalan Petran, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala. Dapat kita lihat situasi lalu lintas dari luar kota menuju dalam kota terpantau lancar. Sebaliknya dari dalam kota menuju luar kota terpantau lancar. Kami menginformasikan Polda Kalimantan Selatan beserta jajaran melaksanakan operasi keselamatan intan tahun 2026 yang dilaksanakan dari tanggal 2 Februari tahun 2026 sampai dengan 15 Februari tahun 2026. Kami himbau kepada para pengguna jalan raya agar selalu mentaati peraturan berlalu lintas di jalan raya. Demikian yang dapat saya laporkan. Polantas Benua, presisi, modern, dekat, dan bersahabat. Usai jeda kami akan hadirkan untuk Anda informasi menarik lainnya, jadi tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Kalimantan Selatan hari ini. Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Haji Kartoyo, melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang pemberdayaan masyarakat dan desa di Desa Amawang Kiri. Dan kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai aturan pemberdayaan desa, sekaligus juga menggali potensi yang dimiliki Desa Amawang Kiri agar dapat dikembangkan secara maksimal. Desa Amawang Kiri, Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki potensi besar terutama di sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi mata pencaharian utama sebagian besar warganya. Melalui sosialisasi perda ini, pihaknya dapat mengetahui potensi desa yang ada. Meski demikian, masyarakat masih diharapkan pada persoalan utama yakni keterbatasan akses jalan usaha tani.
Kondisi ini dinilai sangat berpengaruh terhadap kelancaran aktivitas pertanian dan peningkatan ekonomi warga. Buku saku untuk pemetaan kewenangan penanganan, menurut Kartoyo didampingi pembakal Desa Amawang Kiri, Ajamuddin Rifani, diharapkan dapat menjadi jawaban untuk solusi yang mana ranah provinsi dan kabupaten sehingga permasalahan yang dihadapi tuntas dijawab. Bahwa kita ini perlu ada buku kecil, ada buku saku, mana kewenangan kabupaten, mana kewenangan provinsi. Karena kita hari ini potensi apa sih setiap desa itu? Ini setiap desa pasti akan berbeda-beda. Untuk menggali itu maka kita sangat diperlukan buku saku untuk mengajukan program apa yang tepat untuk mendukung kegiatan para petani, para pekebun, kita kan masyarakat tukang. Nah, ini yang sangat diperlukan. Dalam sosialisasi perda ini, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan Kartoyo tak sekedar memberikan edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat akan produk hukum, namun juga menjadi wadah pengumpulan aspirasi dan juga meningkatkan partisipasi publik dalam kebijakan daerah. Informasi selanjutnya, Saudara, lebih dari 20 bangunan warung jablay atau warung remang-remang di Jalan Trikora Banjarbaru dibongkar. Alih fungsi bangunan menjadi tempat hiburan ilegal dari karaoke, penjualan miras, hingga dugaan tindak asusila menjadi alasan utama pembongkaran. Penertiban terhadap bangunan yang menyalahi izin fungsi kembali dilakukan di sepanjang Jalan Trikora Banjarbaru. Sebanyak 26 bangunan yang terindikasi menjadi warung remang-remang atau warung jablay menjadi sasaran pembongkaran petugas kali ini. Penertiban ini dilakukan setelah adanya temuan bahwa warung-warung ini tidak digunakan sebagaimana mestinya. Alih-alih hanya berjualan, tempat-tempat tersebut justru menyediakan fasilitas yang dilarang mulai dari karaoke ilegal, penjualan miras, hingga dugaan tindak asusila. Kepala Satpol PP Banjarbaru, Dedi Sutoyo mengatakan, total ada 26 warung remang-remang, di mana 7 diantara telah membongkar sendiri. Sementara 19 bangunan lainnya masih beroperasi. Posisi ada 26 yang masih aktif beroperasi 19, kemudian ada yang alih fungsi. Yang alih fungsi pun kita kasih surat pernyataan bahwa mereka tidak akan ada praktek yang lain ya selain berjualan. Sementara salah seorang pemilik bangunan, Susanti, mengaku sebelumnya memang disewakan untuk warung remang. Seiring berjalan waktu kemudian, ia alih fungsi fokus terhadap berjualan seperti BBM dan es campur, dan ia berkomitmen untuk melengkapi izin bangunan. Kan daripada warung jablay, karena modelnya ini seperti masih warung malam, kata nah. Memang yang usahanya? Emang kami warung malam, kata. Tapi ya ada apa-apa, langsung ibaratnya kan. Cuman kan dulu ada lagi. Yang kemarin kan ini disewakan. Ini dialihkan ke usaha apa lagi dia? Minyak, rencanaku sama sop buah. Dalam pembongkaran ini, petugas mengerahkan alat berat guna mempercepat proses eksekusi di lapangan. Meski menggunakan alat berat, petugas tetap membantu proses evakuasi barang milik warga yang belum sempat dipindahkan. Urusan administrasi kependudukan dianggap hal yang sulit dan berbelit. Padahal data yang rapi bisa menentukan apakah bantuan sampai ke tangan yang tepat. Hal ini juga selaras dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi kependudukan. Di hadapan masyarakat Desa Labung, Kabupaten Tapin, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Desi Oktaviasari pada sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi kependudukan mengingatkan pentingnya memastikan data diri selalu sesuai kondisi terbaru. Mengingat jika tidak dilakukan pembaharuan, bisa jadi akan berdampak pada hak seperti bantuan sosial dan layanan lain yang sangat bergantung pada data yang tercatat, seperti perubahan alamat, status perkawinan, atau jumlah anggota keluarga yang seringkali tidak segera dilaporkan. Menurut Desi, perda ini dibuat agar pemerintah memiliki dasar kuat di
dalam menyusun data kependudukan yang akurat. Data yang benar akan memudahkan pemerintah menyalurkan program secara tepat sasaran. Warga pun diminta aktif mengurus dokumen seperti KTP, KK, hingga akta kelahiran agar tidak ada kendala saat mengakses layanan publik. Desi juga mengajak masyarakat mulai menggunakan identitas kependudukan digital IKD. Dengan IKD, KTP bisa diakses lewat ponsel sehingga lebih praktis untuk berbagai keperluan, mulai dari verifikasi identitas hingga pengurusan layanan. Selain memudahkan, IKD juga membantu menjaga keamanan data dan mengurangi resiko kehilangan dokumen fisik. Pada hari yang sama, Desi melanjutkan sosialisasi Perda tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kelurahan Rangda, Malingkung, Kabupaten Tapin. Melalui 2 sosialisasi itu, Desi berharap warga semakin sadar bahwa administrasi yang tertib bukan sekedar urusan kertas. Data yang rapi dan perlindungan yang kuat adalah pondasi agar setiap warga mendapat haknya secara adil. Evaluasi pelayanan publik tahun 2025, pemerintah Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah menggelar forum konsultasi publik. Forum ini menghasilkan sejumlah catatan perbaikan layanan, salah satunya adalah inovasi berbasis website yang akan memangkas birokrasi. Susun standar pelayanan kepada masyarakat dan evaluasi layanan publik pada tahun 2025, pemerintah Kecamatan Barabai gelar forum konsultasi publik. Camat Barabai, Aidi Rozain mengatakan, forum ini digelar untuk menyusun standar layanan, utamanya soal administrasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini sesuai dengan instruksi Bupati Samsur Rizal yang menginginkan pelayanan masyarakat dipermudah dan informasi yang disampaikan kepada masyarakat juga dapat terakses secara merata. Aidi Rozain menyebut terdapat catatan yang menjadi bahan evaluasi. Salah satunya, pihak kecamatan tidak lagi membuat izin mendirikan bangunan atau IMB. Sesuai regulasi terbaru, izin ini sudah menjadi wewenang Dinas PUPR. Pihaknya memastikan alur birokrasi di Kecamatan Barabai pada 2026 akan lebih mudah setelah nantinya layanan inovasi berbasis website hasil kerjasama dengan Diskominfo SP Hulu Sungai Tengah diluncurkan. Dari hasil FKP ini, kami untuk Kecamatan Barabai akan meluncurkan sebuah inovasi melalui aplikasi website. Dan kami sudah bekerja sama juga dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Pasandian Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk membuat aplikasi ini. Tentunya aplikasi ini adalah tujuannya mempermudah dan memotong birokrasi, panjangnya birokrasi dalam pengurusan administrasi pelayanan kepada masyarakat. Dan warga tidak perlu lagi untuk mengurus administrasinya ke kantor kecamatan, cukup di kantor desa atau di kantor kelurahan. Demikian. Camat Aidi memastikan dengan adanya aplikasi ini nantinya warga tidak perlu lagi mengurus administrasi ke kecamatan, melainkan hanya cukup di kantor desa atau kelurahan. Camat Aidi Rozain juga meminta seluruh perangkat desa dan kelurahan di Barabai agar lebih disiplin dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ahmad Rizky, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin terus meningkatkan standar pelayanan publik dengan menyediakan data yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta memastikan kualitas data sesuai dengan standar yang berlaku. Upaya ini berdampak positif terhadap peningkatan kepuasan pengguna layanan. Data yang disediakan meliputi berbagai sektor, mulai dari kependudukan, ekonomi, sosial hingga statistik sektoral lainnya yang ada di Kota Banjarmasin. Seluruh data telah melalui proses pengumpulan, pengolahan, dan verifikasi secara sistematis sesuai kaidah statistik dan standar kualitas data nasional sehingga terjamin akurasi serta konsistensi. Kepala BPS Kota Banjarmasin Sukma Handayani menyampaikan, peningkatan kualitas pelayanan terus dilakukan melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, serta penyediaan sarana prasarana yang memadai. Selain pelayanan langsung di kantor, masyarakat juga dapat mengakses data melalui layanan digital yang lebih mudah dan efisien, yakni perpustakaan secara online yang dapat diakses melalui nomor telepon WhatsApp resmi BPS Kota Banjarmasin. Upaya perbaikan berkelanjutan ini menunjukkan tren positif. Berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat terbaru,
Tingkat kepuasan pengguna layanan BPS Kota Banjarmasin mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Peningkatan ini menjadi indikator bahwa standar pelayanan publik yang diterapkan telah berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Berbagai macam inovasi sudah kami sajikan. Yang pertama itu perpustakaan kami kan kalau ini kan kita offline kita bisa sediakan. Cuma kan sekarang perkembangan zaman terus mungkin tingkat kesibukan para pengguna data itu semakin ini, kami juga menyajikan swalayan data. Jadi ketika konsumen atau pengguna data itu memerlukan data tapi dia sibuk, jadi dia tidak harus mendatangi perpustakaan kami, tapi bisa mengakses swalayan data kami. Jadi ada nomor WA yang kami sudah sosialisasikan, kami publisitaskan di dalam medsos kami. BPS Kota Banjarmasin berkomitmen untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas data serta pelayanan publik, agar data yang dihasilkan tetap relevan, akurat, dan dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan pembangunan di Kota Banjarmasin. Tak hanya itu, BPS Banjarmasin juga akan melaksanakan sensus ekonomi 2026 pada bulan Mei hingga Juli mendatang. Saudara, kami akan hadirkan untuk Anda informasi mengenai Teh Min, bekal warga binaan narkotika pasca bebas. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Dulu saya hanya bermimpi untuk bisa bersekolah. Saya sudah putus asa mau sekolah apa gimana ya, bapak saya udah ngomong nggak usah sekolah aja, tapi guru saya menawarkan untuk di sini, terus saya tertarik jadi masuk sini. Rasa empati kita sebagai guru ke anak-anak itu semakin besar, bahwa di sekitar kita masih banyak anak-anak yang tidak bisa menikmati bangku pendidikan SMA, sehingga kita bersemangat menghantar. Generasi sehat menuju Indonesia emas. Terima kasih Pak Presiden. Anda masih bersama dengan kami di Kalimantan Selatan hari ini. Saudara, kami ajak Anda untuk mengikuti informasi mengenai perakiraan cuaca untuk esok hari Jumat 13 Februari 2026. Informasi akan disampaikan oleh Prakirawan Bayu Kencana Putra dari Stasiun Meteorologi Syamsuddin Banjarmasin. Halo Sobat Cuaca, jumpa lagi bersama saya Bayu Kencana, Prakirawan Stasiun Meteorologi Syamsuddin Banjarmasin dalam update perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Selatan yang berlaku untuk esok hari Jumat 13 Februari 2026. Sobat Cuaca, berdasarkan dinamika atmosfer di lapisan 3000 feet, masih terdapat pola aktif monsun baratan dan terdapat perlambatan kecepatan angin di wilayah Kalimantan Selatan, sehingga dapat berpotensi meningkatkan pertumbuhan awan di daerah sekitarnya. Secara umum, angin pada lapisan 3000 feet bertiup dari arah barat daya hingga barat laut dengan kecepatan 5 hingga 28 knot. Selanjutnya, untuk kondisi umum pada esok hari di wilayah Kalimantan Selatan, angin di lapisan permukaan dominan bertiup dari arah barat daya hingga timur laut
dengan kecepatan angin 5 hingga 15 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan nilai kelembaban udara berkisar antara 57 hingga 98%. Untuk perakiraan cuaca pada pagi esok hari, secara umum diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, Tabalong, Tanah Laut, dan Kota Baru. Sedangkan pada siang hingga sore hari, diperkirakan masih secara umum berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Hulu Sungai Utara, dan Tanah Laut. Kemudian pada malam hari secara umum juga masih diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Tabalong. Serta juga pada dini hari cuaca secara umum diperkirakan berawan di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Selanjutnya kita beralih ke informasi tinggi gelombang untuk esok hari. Tinggi gelombang di wilayah perairan Banjarmasin, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kami juga menghimbau kepada masyarakat Kalimantan Selatan untuk selalu waspada terhadap dampak bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, jalanan licin dan tergenang, pohon tumbang, maupun sambaran petir, serta diharapkan selalu berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan. Demikian update perkiraan cuaca wilayah Kalimantan Selatan yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi lebih lengkap, Sobat dapat mengakses info BMKG atau bisa juga melalui Instagram kami di @cuacakalsel. Nantikan terus update cuaca dari kami. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Ya saudara, dari balik jeruji, Tehmin produksi warga binaan permasyarakatan narkotika jadi bekal berharga pasca bebas. Setiap warga binaan mendapatkan komisi sebesar 15% dari setiap hasil penjualan. Di balik jeruji besi lapas narkotika kelas 2A Karangintan, tidak mematikan kreativitas warga binaan. Melalui pembinaan kemandirian, mereka berhasil menyulap lahan terbatas menjadi kebun min yang produktif, bahkan mengolahnya menjadi produk Tehmin berkualitas tinggi yang kini menjadi produk unggulan lapas. Tehmin ini nantinya menjadi produk herbal unggulan yang diproyeksikan menjadi modal kemandirian mereka saat kembali ke lingkungan masyarakat nantinya. Salah seorang warga binaan narkotika, Doni, mengatakan proses pembuatan Tehmin ini dilakukan secara mandiri di lingkungan lapas, mulai dari pembibitan hingga pengemasan. Setiap produk ia mendapatkan komisi 15% dari hasil penjualan. Cuaca panas, mulai pagi sampai sore 1 hari aja, baru kita produksi. Kalau cuaca hujan? Kalau hujan sekitar 2 atau 3 hari. Tergantung keringnya daun. Terus untuk penjualannya gimana biasanya? Kita pasarkan dari ruang kunjungan. Sementara itu, Kepala Lapas Narkotika Karangintan, Yugo Indra Wicaksi, mengatakan melalui keterampilan produksi Tehmin ini, Lapas Karangintan memberikan keterampilan wirausaha agar mereka tidak perlu bergantung pada lapangan kerja formal yang sulit ditembus. Ini Mas, karena produksinya mudah dan ini membutuhkan sangat banyak peminatnya, memang kami menggiatkan warga binaan untuk budidaya Tehmin ini supaya mereka kembali ke masyarakat mempunyai keahlian dalam menanam dan memproduksi Tehmin seperti ini. Pembinaan kemandirian ini diharapkan menjadi senjata utama bagi para warga binaan setelah mereka menyelesaikan masa hukuman. Dengan keterampilan mengolah komoditas seperti Tehmin, mereka memiliki peluang besar untuk membuka usaha mikro dan kembali berbaur dengan masyarakat nantinya.
Ya saudara, pada tahun 2026, usaha mikro kecil menengah atau UMKM di Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus mengalami peningkatan dengan keberagaman produk. Hal ini tidak lepas dari dukungan dinas terkait. Perkembangan dan perbaikan yang signifikan bidang UMKM di Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah berdampak besar terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Apalagi dalam pengembangan usaha dari Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil Menengah atau Disnakerkop UKM Hulu Sungai Selatan selalu memberikan bimbingan dan mendorong pelaku UMKM untuk beradaptasi dengan tren digital dan teknologi baru. Dan hasilnya sudah terbukti dengan semakin maraknya toko oleh-oleh khas Hulu Sungai Selatan dengan varian produk yang menarik. Bahkan pemasaran juga sudah merambah keluar kabupaten hingga luar provinsi. Beberapa aspek yang dilakukan di Disnakerkop UKM dalam memajukan UMKM, diantaranya ialah meningkatkan SDM dengan melaksanakan pelatihan, training, sosialisasi dan pendampingan usaha, akses keuangan atau permodalan yang dilakukan dengan adanya business matching, serta melakukan kerjasama dengan perbankan dalam menyediakan pinjaman bunga 0%, legalitas dengan intervensi fasilitasi pendaftaran NIB, hak merek serta sertifikasi halal, promosi yang dilakukan intervensi dengan promosi digital melalui beberapa media sosial Pemkab dan ASN, ikut dalam berbagai expo nasional, regional, dan lokal. Jadi secara perkembangan usaha, baik itu dari diversifikasi produk, kita semakin banyak, semakin beragam produk dari UMKM yang ada di Sungai Selatan, termasuk juga dari segi pemasarannya ini juga lumayan berkembang. Bisa kita lihat dari berkembangnya toko-toko oleh-oleh yang ada di lingkungan Kabupaten Hulu Selatan. Melalui pendataan enumerator, di Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah terdata 23.000 pelaku UMKM. Dan tahun 2026 ini terdapat 758 pelaku yang dilakukan pembinaan khusus, 38 yang dibina melalui inkubator bisnis Dopat, dan 58 dibina dalam inkubator bisnis Winkubi. Iwan Sanusi, TVRI, Kalimantan Selatan. Saudara, komitmen dalam pengelolaan anggaran negara kembali membuahkan hasil. LPP TVRI Kalimantan Selatan meraih penghargaan terbaik 1 dalam kinerja pelaksanaan anggaran kementerian dan lembaga. TVRI Kalimantan Selatan menerima penghargaan terbaik 1 dalam kinerja pelaksanaan anggaran kementerian dan lembaga vertikal tahun 2025 pada kategori pagu kecil. Penghargaan ini diserahkan dalam kegiatan evaluasi pelaksanaan anggaran oleh DJPB Kalimantan Selatan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dalam mengelola APBN secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Sepanjang tahun anggaran 2025, TVRI Kalsel dinilai mampu menunjukkan kinerja yang konsisten dan optimal dalam pelaksanaan anggaran. Pencapaian ini menjadi bukti komitmen TVRI Kalimantan Selatan dalam menjaga tata kelola keuangan yang profesional, sekaligus mendukung peningkatan kualitas layanan siaran publik kepada masyarakat. Penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi lebih bagi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara. Saudara, bunga sudah lama dikenal sebagai simbol kasih sayang. Tidak heran perayaan Hari Valentine dan juga Hari Raya Imlek yang sama-sama jatuh di bulan Februari pada tahun ini mendatangkan berkat bagi para pembuat kreasi bunga. Tanggal 14 Februari identik sebagai momen untuk mengungkapkan kasih sayang kepada orang-orang terdekat dengan memberikan bunga ataupun berupa hadiah lainnya. Bagi segelintir orang, momen ini dianggap sebagai waktu yang tepat untuk memberikan apresiasi serta mempererat hubungan dengan pasangan, keluarga, maupun teman dekat.
Hal ini tentunya akan berimbas terhadap permintaan buket bunga dan bingkisan. Seperti yang diungkapkan salah seorang pemilik toko bunga, Devina. Ia melakukan persiapan stok bunga sejak akhir bulan Januari lalu karena pesanan di hari Valentine yang selalu membludak setiap tahunnya yang mencapai 3 kali lipat jika dibandingkan hari biasa. Dari berbagai varian bunga yang ia jual, jenis bunga yang paling banyak dicari pelanggan masih didominasi mawar merah segar. Mungkin kita udah nyiapin agak minggu sebelum sih, kayak udah mulai order bunga, udah mulai datang bunga, bersihin bunganya gitu supaya pas deket-deket hari H kita fokusnya ngerangkai dan data gitu sih. Kita ada di varian Amor Bouquet, itu komposisi utamanya ada mawar sama baby bread. Lebih, emang orang kayaknya masih suka yang klasik kayak gitu ya, bukan yang mix bunganya gitu. Kadang itu ada yang kayak misalnya papanya beli buat istrinya dan buat anak-anaknya, itu ada sih. Jadi kayak nggak cuma buat pacar tapi bahkan buat anaknya juga. Tidak hanya hari Valentine, pada tahun ini perayaan Tahun Baru Imlek juga jatuh pada bulan yang sama, tepatnya di tanggal 17 Februari. Sehingga dua momen ini akan berdampak terhadap peningkatan permintaan bunga. Salah satu bunga yang paling sering menghiasi untuk edisi Imlek adalah Pussy Willow, yang bermakna kemakmuran dan harapan dalam menyambut Tahun Baru Imlek yang pada tahun 2026 memasuki Tahun Kuda Api. Selain itu, juga terdapat tanaman luki bambu yang diyakini mendatangkan keberuntungan dan energi positif bagi pemiliknya. Tidak hanya berisi bunga dan tanaman saja, kreasi bingkisan Imlek umumnya juga diisi ornamen lain, seperti hiasan gantungan, amplop angpau, permen, serta anggur merah. Ya pasti Kak, karena kan kita membawakan simbol api itu biasanya kayak di angpau, terus di ucapannya juga ada simbol kuda-kuda. Untuk rangkaian itu biasanya rangkaian kayak gantungan Imlek, terus rangkaian yang sudah dilihat kakaknya tadi itu, terus buket ada juga, blumbok ada juga, terus sama beberapa anggrek hidup buat dikirimkan ke customer. Buket bunga dan bingkisan yang dijual berkisar 75.000 hingga jutaan rupiah, tergantung jenis bunga ataupun varian isi bingkisannya. Syifa Aziza, Endun Yuli, TVRI Kalimantan Selatan. Saudara, usai jeda kami hadirkan untuk Anda informasi menarik lainnya, jadi tetaplah bersama kami. Taman Nasional Tanjung Puting. Disinilah lokasi kami tinggal dan hidup. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami, orang utan. Orang utan ini adalah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita, dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orang utan itu. Kita harus melindungi dari kepunahan dan untuk menjaga kelestariannya. Jagalah kami dari kepunahan, agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan. Kami juga memiliki hak hidup yang sama, seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orang utan dari ancaman kepunahan.
Terima kasih saudara, Anda masih bersama dengan kami. Jajanan pasar yang satu ini mungkin sudah tidak asing lagi di lidah masyarakat. Kalau biasanya risol bercita rasa gurih, kini tampilannya lebih baru. Isinya bukan hanya sayur atau ayam, melainkan isian rasa manis yang kekinian. Seperti coklat lumer dan juga matcha. Anda penasaran seperti apa proses pembuatannya? Dari kulit tipis hingga risol yang siap cuan? Berikut liputannya untuk Anda. Di balik dapur yang sederhana, tercium aroma gurih kulit risol yang baru diangkat dari penggorengan. Risol dengan varian rasa tak biasa diciptakan dari tempat ini dan perlahan mulai mencuri perhatian para pecinta kuliner. Bagi pemilik usaha, risol bukan hanya sekadar jajanan pasar, melainkan peluang dari tren perubahan selera masyarakat yang kerap mencoba rasa baru, terutama para anak muda. Inovasi terbaru yaitu memadukan kulit risol dengan isian yang manis dan kekinian seperti coklat, matcha, dan choco double cheese. Selain itu, juga tetap memadukan risol gurih dengan isian sayur, ayam, hingga mayo. Tampilan yang menggugah selera dan unik ini membuat jajanan klasik risol terasa lebih modern. Di balik tampilannya yang menggoda, proses pembuatan risol dilakukan dengan teliti. Adonan kulit yang dibuat harus memiliki perbandingan yang pas agar kulit tidak mudah sobek. Selain itu, pengaturan suhu api saat menuang adonan ke teflon juga harus menjadi perhatian, karena suhu yang kurang tepat dapat membuat kulit risol menjadi bolong. Adapun adonan kulit dalam pembuatannya terdiri dari campuran air, telur, susu, minyak, tepung terigu, dan tapioka yang kemudian diblender hingga halus. Setelah halus, adonan dituangkan satu persatu menjadi kulit, diisi dengan varian rasa, digulung, lalu dilapisi tepung panir sebelum digoreng. Setiap varian dikembangkan untuk menemukan cita rasa yang pas dan menggunakan bahan-bahan premium demi menjaga cita rasa yang konsisten. Tak jarang pelanggan yang datang karena rasa penasaran setelah melihat tampilan risol yang menggugah selera. Pemilik usaha risol berbagai varian di kawasan Jalan Menarap Tengah ini adalah Ari Arumdati atau yang akrab disapa sebagai Ibu Jawi. Menurutnya, ia membuka usaha risol ini karena merupakan salah satu cemilan yang mudah diterima di berbagai kalangan karena harganya yang terjangkau. Biasanya risol yang banyak dijual dengan isian ayam atau sayur-sayuran, sehingga ia berinovasi dengan menambah varian rasa kekinian. Ide ini muncul dari masukan orang sekitar dan sosial media, dengan menyasar pasar anak muda dan pertemanan anaknya. Dari sosmed yaitu, terus anak lakian ulun tuh bilang juga, emang tambah yang ini, tambah yang coklat, tambah yang keju kayak gitu. Jadi ya masukan dari banyak orang juga. Jadinya melihat sosial media, melihat di mana-mana tuh jadi bisa belajar. Apakah semacam tren gitu Bu, atau biar menargetkan anak-anak muda gitu untuk? Iya, bisa juga. Karena pangsa pasarnya anak ulun ini juga pertemanannya banyak, jadinya ya lewat pertemanannya juga bisa gitu. Selain dijual siap santap, risol juga tersedia dalam bentuk frozen food yang lebih praktis dan tahan lama. Penjualan baik frozen maupun digoreng secara langsung, keduanya berjalan seimbang. Dalam sehari, Ibu Jawi mampu memproduksi sekitar 300 hingga 400 potong, tergantung banyaknya pesanan.
Dari risol bercita rasa gurih seperti isian ayam hingga varian rasa manis dengan lelehan coklat dan matcha, diakui omset harian bisa mencapai sekitar 600 hingga 700 ribu rupiah. Peningkatan pesanan dalam beberapa bulan terakhir semakin terasa, terutama sejak risol inovatif ini ramai diperbincangkan di media sosial. Boomingnya minat masyarakat terhadap risol menunjukkan bahwa jajanan sederhana pun dapat eksis lewat inovasi dan kreativitas. Beralih ke informasi lainnya, Saudara, Festival Bacatuk Dauh tahun 2026 se-Kabupaten Banjar kembali digelar sebagai upaya melestarikan budaya lokal menjelang Ramadan. Sebanyak 21 grup ambil bagian dalam babak penyisihan yang berlangsung di ruang terbuka hijau alun-alun Ratu Jaleha, Martapura. Festival Bacatuk Dauh kembali digelar pemerintah Kabupaten Banjar untuk tahun 2026. Sebanyak 21 grup peserta ambil bagian dalam babak penyisihan yang dilaksanakan di ruang terbuka hijau alun-alun Ratu Jaleha, Martapura. Event tahunan yang rutin digelar menjelang bulan suci Ramadan menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam menjaga, mengembangkan, serta memanfaatkan objek pemajuan kebudayaan lokal. Pemerintah daerah mengklaim Festival Bacatuk Dauh Kabupaten Banjar merupakan yang pertama di Kalimantan Selatan dan telah diselenggarakan secara konsisten sejak tahun 2000-an. Seperti tahun-tahun sebelumnya, dan itu memang menjadi program kita, tujuannya pasti untuk melestarikan kebudayaan di Kabupaten Banjar. Kita termasuk pionir satu-satunya yang melaksanakan Festival Bacatuk Dauh. Salah mungkin ditiru, kalau dari Limbonya mungkin ada yang meniru atau sudah meniru. Insya Allah kita menjadi pionir. Untuk tahun ini, kalau tahun kemarin memang 29, tahun ini ada penurunan menjadi 21. Mungkin ada beberapa hal dari peserta mereka melakukan permajaan, tapi mungkin belum sepenuhnya siap. Tapi pada dasarnya secara kualitas mereka oke, bagus. Pada babak penyisihan Festival Bacatuk Dauh 2026 dilaksanakan selama 2 hari untuk menentukan 9 finalis terbaik. Para finalis nantinya akan kembali tampil pada malam puncak yang digelar pada pertengahan Ramadan atau menjelang Hari Raya Idul Fitri dan memperebutkan berbagai kategori penghargaan. Ya, Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Kalimantan Selatan hari ini. Dan saatnya saya Aisyah Iria mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. TVRI satu langkah untuk Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam damai Banua.